3 tahun dia masuk usia produktif dalam biologis. Jadi sebelum 3 tahun dia tidak punya gairah untuk kawin, untuk bertelur. Tapi setelah 3 tahun dia mulai berpikir untuk bisa kawin atau produksi di atas 3 tahun. Telurnya bagaimana menetaskannya? Di alam liar mereka mengeram. Mereka menggali kubangan setengah lingkaran, mereka naruh telurnya di situ semua. Dari mereka berkoloni. Satu jantan bisa 4 betina, 5 betina. Bahkan ada 2 jantan, 3 jantan dalam satu koloni. Nah, dalam satu koloni itu tadi, semua betina bertelur di satu sarang induk. Jadi ada istilah namanya alfa. Alfa itu pemimpin. Pemimpin itu ada pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan dalam setiap koloni. Nah, pemimpin laki-laki itu biasanya menjaga kedaulatan, memastikan semua yang ikut dia itu tidak dimakan oleh macan, tidak dimakan oleh singa. Jadi dia harus menjaga si jantan. Nah, si alfa betina dia menjaga keutuhan betina-betina lain jangan sampai bertengkar. Sehingga yang mengeram itu nanti betina alfa. Jadi semua betina bertelur dalam satu kubangan. Kalau telurnya sudah penuh, baru mengeram. Nah, uniknya mereka punya jadwal. Yang mengeram di siang hari, pagi sampai sore hari itu betina. Yang mengeram sore hari sampai subuh pagi hari itu jantan. Nah, ini berkaitan dengan sebegitu sempurnanya Allah menciptakan makhluknya. Burung unta tadi di belakang sudah lihat? Ada yang warna apa? Hitam dan abu-abu. Abu-abu itu betina, hitam itu jantan. Seperti yang bilang tadi, betina mengeram kapan? Pagi sampai sore. Jantan sore sampai subuh. Dan itulah yang menentukan warnanya. Kenapa? Karena kalau pagi sampai sore, padang pasir itu warnanya terang. Ketika burung unta betina mengeram, dia tidak kelihatan. Di tengah-tengah pasir, warnanya hampir sama, abu-abu. Jadi nggak kelihatan. Predator, harimau, macan, cita, nggak tahu kalau ada burung unta mengeram. Malam-malam, warna jantan warna apa? Hitam. Dia nggak lihat. Karena telur-telurnya dijaga sama yang jantan. Jadi gelap. Sama sekali nggak kelihatan kalau ada hewan mengeram di situ. Nah, jadi burung unta ini bergantian dalam mengeram. Tapi karena kita tinggal di Indonesia dan burung unta Mahasiswa Farm tinggalnya di Sleman, berbeda iklimnya dengan Afrika. Kalau di Afrika mereka bikin kubangan, mereka mengeram di situ, jadi. Kenapa? Karena suhunya cocok. Di sana tidak ada hujan. Kalau di Indonesia bikin kubangan jadi kolam. Ya toh, telurnya busuk. Nah, makanya di Indonesia mustahil. Kecuali Allah yang menentukan. Tapi kalau kita bicara sains, mustahil burung unta bisa diramkan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sering hujan, dia lagi mengeram, tiba-tiba hujan, telurnya basah semua, busuk. Sehingga di Indonesia wajib membuat mesin seperti itu kalau kita mau menetaskan burung unta. Kita ambil telurnya dari kandang, kita masukkan mesin, kita pakai suhu seperti di Afrika, kelembapan seperti Afrika, nanti usia 50 hari mereka menetas. Gitu. Oke, lanjut. Usia burung unta itu sampai berapa tahun ya, Pak? Usia burung unta, jadi gini, aku cerita sedikit ya. Hukum makhluk hidup itu, ketika makhluk hidup itu produksinya cepat, kawinnya cepat, berarti usianya cepat mati. Contoh, kamu tahu cabai? Cabai cepat atau enggak berbuahnya? Berapa lama? Tahu enggak berapa lama? Cabai itu paling 3 bulan dia sudah berbuah cabai, terus bisa dipanen. Nah, pohonnya paling cuman 4 bulan, 5 bulan sudah mati, sudah tua, sudah tidak produktif lagi, karena dia cepat. Ayam kampung tahu? Tahu. Ayam kampung bertelurnya tahu umur berapa? 6 bulan.
Ayam kampung itu 6 bulan dia sudah bertelur. Umur 3 tahun, 4 tahun dia sudah tua, sudah waktunya mati. Nah, kalau kita bicara pohon, tahu pohon durian? Tahu. Tahu berapa lama dia berbuah? Butuh waktu 10 tahun. Tahu. Akhirnya pohon ini bisa ratusan tahun umurnya. Pohon durian ini tadi. Sama seperti burung unta. Burung unta tadi kan sudah ditanya, usia biologisnya dia untuk produksi kan 3 tahun. Berarti kan lama nih. Beda dengan ayam kampung yang 6 bulan. Dia butuh waktu 3 tahun untuk mulai belajar kawin. Selama 3 tahun ini tadi, setiap tahun, setahun sekali dia hanya bertelurnya setahun sekali. Ayam kampung tahu? Tiap hari bertelur. Ya kan? Tiap hari diambil telurnya, digoreng tiap hari. Itu yang bikin dia cepat mati atau usianya cepat. Jadi hukum alam, semakin makhluk hidup ini cepat dan sering produksi, usianya tidak lama. Pohon, hewan yang produksinya masuk usia berbuah atau bertelurnya lama dan dia hanya punya 1 tahun sekali untuk berbuah atau bertelur, berarti umurnya panjang. Ini hukum ini, ya. Jadi burung unta dia baru masuk musim kawin 3 tahun dan dia hanya 1 tahun sekali bertelur. Berarti umurnya panjang. Burung unta usianya bisa menyentuh 60 tahun sampai 70 tahun mati tua. Tapi kan sayangnya lebih banyak mati disembelih karena ditangkarkan untuk dijadikan makanan. Jadi usia 6 bulan sudah dipotong. Terus kemudian orang yang tidak tahu caranya biasanya matinya sakit. Usia 1 tahun, usia 3 tahun, 4 tahun mati sakit. Jadi jarang sekali ditemukan burung unta itu sampai usia 70 tahun. Sedikit sekali. Karena buat apa dipelihara sudah tua, kawin nggak bisa, dagingnya jadi alot. Nah, sehingga jarang sekali burung unta itu dipelihara sampai tua. Jarang sekali. Karena sudah tidak bisa dimanfaatkan lebih bagus. Katanya burung unta itu larinya tercepat di antara hewan lain. Apakah jenis juga, Pak? Ya, dan di situ ada sedikit catatan tentang burung unta. Burung unta itu punya kecepatan 70 km per jam. Jadi kayak naik motor. Oh, naik motor. Tapi kalau tercepat tidak. Tercepat itu cita. Nah, cita itu tercepat. Burung unta itu hanya ketiga. Hanya peringkat ketiga. Yang kedua aku lupa. Yang kedua itu bukan predator. Yang pertama cita, yang kedua bukan predator, yang ketiga burung unta. Kayaknya babi hutan ya, atau apa ya? Aku lupa. Yang kedua, tercepat kedua untuk bicara hewan. Jadi burung unta dia punya kecepatan, tapi bukan tercepat di dunia, tapi dia 3 besar tercepat di dunia. Apakah ada yang berkunjung ke sini, Pak? Rata-rata para pengunjung dari sini kalangan apa? Yang berkunjung di sini setiap hari, hampir setiap hari ada kunjungan. Nah, kunjungan ini bermacam-macam. Ada yang kunjungan hanya mereka ingin lihat-lihat karena penasaran. Ada yang ingin belajar tentang peternakan. Ada yang belajar tentang bagaimana cara seperti dokter hewan, belajar tentang menangani hewan sakit, bagaimana menangani hewan itu biar bisa berkembang biak dan lain sebagainya. Nah, kalangannya macam-macam dari anak TK. Hampir setiap hari anak-anak TK itu datang ke sini untuk outing namanya. Jadi kelas outing, gitu, outing kelas. Jadi sekolah di luar kelas. Nah, mereka ke sini untuk belajar tentang candi. Aku jelaskan tentang sejarah, aku jelaskan tentang hewan. Dan sebenarnya di sini kita punya sekolah alam. Kita belajar tentang hewan. Kenapa sih Allah menciptakan kambing? Manfaat kambing apa sih? Kalau kambing tidak ada, apa sih yang akan terjadi di dunia ini? Kenapa sih Allah menciptakan burung unta? Apa manfaat burung unta? Kalau tidak ada burung unta, apa yang akan terjadi di dunia ini? Nah, kita belajar tentang itu. Bahkan
setiap hewan, setiap makhluk hidup itu sebenarnya Allah sudah menitipkan pesan untuk manusia. Dijadikan contoh pembelajaran. Contoh, burung unta ini dia diciptakan sejak zaman dinosaurus. Jadi burung unta ini termasuk hewan purba. Zaman itu burung unta itu burung yang kecil. Nek zaman sekarang itu burung emprit. Tapi itu zaman dulu. Karena hewan-hewan dulu besar-besar juga. Jadi burung unta yang sekarang kita lihat besar, zaman dulu dia kecil. Karena hewan-hewan makhluk hidup zaman dulu lebih besar lagi. Nah sekarang burung unta menjadi raksasa terbesar di dunia. Burung terbesar di dunia. Karena makhluk hidupnya mengecil semua, dia masih besar. Nah, burung unta ini tingginya 3 meter. 3 meter. Nah, pertanyaannya, kok bisa dia bertahan hidup sejak zaman dinosaurus, di saat semua dinosaurus semua punah? Ada pesan dari Allah, kenapa kita harus belajar dari burung unta. Burung unta itu oleh banyak peneliti dianggap hewan salah satu yang terbodoh di dunia. Karena otaknya lebih kecil daripada matanya. Jadi dia nggak terlalu bisa mikir. Tapi satu hal yang harus kita contoh dari burung unta, kalau kita kasih telur ini ke burung unta, dia akan makan. Dia akan coba makan. Bisa dimakan nggak sih? Kita kasih sedotan ini, dia akan coba makan. Kalau tidak bisa dimakan, dilepeh sama dia. Sampai dia menemukan makanan yang biasa dia telan. Nah, pesan moralnya apa? Kita tidak pernah tahu rezeki kita ada di mana. Kita harus mencoba semua peluang-peluang yang Allah kasih kepada kita. Kita nggak tahu ini rezeki kita atau bukan, bisa dimakan atau tidak. Burung unta mengajarkan kita bahwa tidak pilih-pilih pekerjaan, tidak pilih-pilih kesempatan. Kita coba semuanya sampai Allah kasih rezeki dan bisa kita makan. Itu yang menyebabkan burung unta hidup sampai sekarang. Satu hari dia mencoba makan benda apa saja, tanaman apa saja dia makan, sampai akhirnya 100 kali percobaan minimal dia 5 kali bisa makan. Nah, hewan-hewan yang lain dulu nggak mau mikir kayak gitu. Dia cuma makan, aku maunya daging yang seger, yang anget. Kalau dagingnya sudah mati, aku nggak mau makan. Akhirnya dia tidak dapat makanan yang segar, dia mati sendiri. Oh, aku cuma mau makan tanaman. Kalau nggak tanaman, aku nggak mau makan. Akhirnya tanamannya kering semua, tidak ada hujan, tanamannya habis, dia mati. Burung unta ngelihat tanaman bisa dimakan nggak sih? Coba ah. Ada bangkai, bisa dimakan nggak sih? Ah, coba ah. Ada serangga, bisa dimakan nggak sih? Coba ah. Akhirnya apa? Dia hidup sampai sekarang. Karena dia mau mencoba semua peluang. Nah, itu pesan moral dari burung unta yang dititipkan Tuhan lewat burung unta kepada manusia. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih pekerjaan, nggak boleh pilih-pilih makanan karena rezeki tidak ada yang tahu ada di mana. Lanjut. Apa hambatan menangkar hewan burung unta ini, Pak? Hambatannya satu, literasi. Tahu literasi nggak? Tahu. Literasi. Kita tidak tahu bagaimana cara menangkarkan karena tidak ada catatan, tidak ada contoh. Karena kita baru pertama. Nah, yang lain ada contohnya. Contohnya siapa? Saya. Oh, Mas Aswin tandangnya seperti ini. Oh, Mas Aswin pakannya begini. Mereka menyontoh. Nah, saya contoh siapa? Tidak ada yang dicontoh. Sehingga saya harus mencoba. Ini doyan nggak ya? Dengan makanan ini dia jadi gemuk nggak ya? Dengan makanan ini dia bisa produksi telur nggak ya? Nah, kita terus mencoba. Makanan apa yang paling bagus untuk dia. Ketika sakit, aduh sakitnya ini, obatnya apa ya? Banyak dokter hewan nggak tahu. Karena ini kan bukan hewan yang biasa mereka rawat. Mereka juga tidak tahu cara ngobatinya gimana, nyuntiknya di sebelah mana, dan sebagainya. Sehingga kalau kita ditanya masalahnya apa, masalahnya adalah kita tidak pernah ada yang ngajarin, tapi itu bukan soal kendala. Kalau kita menjadikan kendala, kita tidak akan pernah mau belajar. Jadi kalau kita mau belajarnya, kalau sudah ada contohnya, ya kita tidak akan menjadi orang pertama. Orang pertama itu pasti orang yang paling sukses, karena dia adalah yang pertama. Tapi yang paling susah.
Nah, kalau yang berikut-berikutnya hanya nyontoh, tapi tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang pertama. Jadi kita harus menjadi orang yang pertama. Jadi tidak ada yang mustahil ya ini kalau Allah sudah kasih jalan. Jadi kita hanya butuh ikhtiar mencoba bagaimana caranya ini bisa ditangkarkan. Akhirnya burung unta yang dulu katanya mustahil di Indonesia bisa diternakkan, yang dulu orang-orang mentertawakan sekarang sudah bisa berkembang biak di Indonesia, bahkan ternyata telurnya, kulitnya bisa dimanfaatkan jadi uang semua. Orang-orang sekarang ikut-ikut. Dulunya ketawa-ketawa sekarang ikut. Kalau ada burung unta yang mati terus dibawa kemana ya Pak? Burung unta yang mati biasanya karena mahasiswa ini juga tempat untuk belajar. Satu, dulu kita kubur, tapi setelah banyaknya mahasiswa dari UGM, kampus-kampus dari seluruh Indonesia ingin belajar, jadi kalau ada kematian biasanya kita telepon mereka. Ada burung unta mati, mau diteliti tidak? Mau dipelajari tidak? Bagaimana penyakitnya, bagaimana anatomi tubuhnya ketika mengalami kematian, bagaimana sistem pernafasannya berhenti dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kematian biasanya kita manggil kampus atau sekolah untuk diteliti. Nah, kalau semisalnya tidak sempat, kan tidak mungkin kita menyimpan bangkai. Akhirnya kita kubur, kulitnya kita ambil dulu, dagingnya kita sayat untuk dimanfaatkan dikasih makan ke hewan lain. Kerangkanya setelah 3 bulan, 4 bulan kita gali lagi untuk kita susun. Nah, aku masih punya satu tulang burung unta lagi di situ masih dikubur. Nah, mungkin dari teman-teman ini mau belajar merangkai burung unta bisa belajar menjadi arkeolog. Nah, kalau misalnya memang nanti diagendakan pihak sekolah, kita bisa nanti menggali kuburan, nah terus kita pelajari, terus kita susun seperti ini. Nah, selama ini teman-teman dari kedokteran hewan IGM. Nah, kita belum pernah belajar bareng dengan anak-anak, terutama SD. Nah, mungkin kalau teman-teman mau tertarik bisa, itu masih ada di kuburannya, nanti kita gali kuburan. Makanan burung unta itu apa sih Pak? Nah, burung unta ini seperti yang aku bilang tadi, pada prinsipnya dia pemakan segala. Dia tidak memilih-milih makanan. Tapi kalau kita bicara makanan idealnya dia apa? Biji-bijian, sayuran, hijau-hijauan. Sesekali dia makan buah dan daging. Jadi kalau dia nemu daging atau serangga dia makan. Tapi pada prinsipnya dia makan biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Oh iya, penangkaran ini ada berapa karyawan atau pegawai ya Pak? Di sini kalau di total itu kurang lebih 9 karyawan. Nah, mereka bergerak di bidang yang berbeda. Ada namanya kiper. Nah, kiper ini bukan kiper di sepak bola. Jadi kiper ini ada istilahnya itu adalah pemelihara hewan. Nah, pemelihara hewan itu disebut kiper yang menjaga, merawat hewan-hewan, namanya kiper. Ada juga tim kesehatan, ada tim kebersihan, ada tim keamanan, dan ada tim marketing. Jadi semua beda-beda. Terima kasih atas sambutannya. Terakhir saran untuk teman-teman di SI Ma'arif Gunung Preng terkait dengan rasa sayang terhadap hewan ya Pak? Sarannya apa ya? Jadi ini manusia ini kita sudah diciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Sayangnya kita terkadang melihat diri kita itu penuh dengan kekurangan. Dari burung unta tadi kita belajar, ternyata anugerah itu bukan soal pintar, anugerah itu bukan soal ganteng, bukan soal cantik, bukan soal kaya. Kita selama ini salah menafsirkan tentang anugerah. Ternyata
saudara-saudara kita yang nggak punya tangan, saudara-saudara kita yang nggak punya mata, nggak punya telinga, atau bahkan mungkin memiliki keterbatasan, itu anugerah. Jadi Tuhan memberikan anugerah itu bukan soal kelebihan. Ternyata setiap kekurangan pasti punya kelebihannya. Seperti burung unta tadi, dia dianugerahi ke kebodohan. Ternyata dari kebodohan itu tadi, dia berkembang sampai hari ini tanpa ada keraguan. Jadi setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman di sini adalah kita tidak tahu tentang masa depan. Keadilan Tuhan itu sangat adil. Setiap manusia itu diberikan 24 jam yang sama. Jammu jam berapa? 25 jam atau 24 jam? 24 jam. Semua 24 jam. Itu adil. Mau kamu anak jenderal, kamu mau anak petani, anak peternak, siapapun itu semua 24 jam yang sama. Sehingga siapa yang paling sukses besok, siapa pemenangnya, orang-orang yang bisa memanfaatkan 24 jam itu dengan efektif. Mau kamu anak jenderal, kalau kamu tidak bisa memanfaatkan 24 jam, kamu masa depannya suram. Tapi kamu kalau anak petani, anak peternak, anak pedagang biasa, tapi kalau kamu yakin 24 jam itu bisa kamu manfaatkan efektif, kamu pasti sukses besok. Jadi Allah sebegitu adilnya memberikan kita 24 jam tanpa kurang, tanpa lebih, semua sama. Jadi siapa pemenangnya? Dia yang berani mengambil resiko, dia yang berani mau belajar lebih banyak, dia pasti sukses. Jadi sama seperti teman-teman dari tim redaksi MI Ma'arif Gunung Pring ini tadi, aku baru pertama diwawancarai anak kecil-kecil, baru pertama kali. Artinya kalian harusnya lebih baik daripada yang lain, karena kalian sudah punya program, kalian punya guru yang baik, kalian punya sekolah yang baik, dan kalian berminat untuk menjadi lebih baik. Artinya jangan sia-siakan kesempatan, karena banyak orang menyesal ketika sudah tua. Harusnya dulu aku belajar, harusnya dulu aku nyoba, sekarang aku sudah tua nggak punya pengalaman, sekarang aku sudah tua nggak punya ilmu. Akhirnya apa? Nyari uang susah. Karena apa? Uang hanya akan datang ketika orang itu berilmu dan berpengalaman. Kalau dia sibuk main game, dia sibuk main game online dan lain sebagainya, waktunya habis, pengalamannya enggak ada. Jadi boleh kita bermain untuk menghilangkan stres, menghilangkan sedikit letih dan sebagainya, tapi tidak boleh berlebihan. Karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Mungkin seperti itu masukan dari saya, saran dari saya. Karena sekali lagi semua orang punya hak untuk sukses, punya kesempatan yang sama. Demikian wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.